Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah wa'lamu annahu may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin saudara-saudara sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang dengan karunia-Nya memberikan kita hidayah, termasuk untuk bersegera menuju panggilan ilahi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi bekal kita di akhirat sebagai password kita masuk ke dalam surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian kami mengajak selaku khatib pada diri sendiri untuk mari sama-sama mewasiatkan takwa dan umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian agar kita semuanya diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah yang rahmat serta maghfirahnya seluas samudra. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan singkat ini izinkan kami untuk menyampaikan topik tentang karunia Allah. Di dalam Al-Quran, kalimat karunia itu disebutkan dalam berbagai macam redaksi. Yang kalau kita awam sering menyebutkannya sebagai rezeki atau rizki. Tetapi dalam Al-Quran ada salah satu redaksi yaitu disebut dengan fadl atau fadlun. Ada kalimat misalnya yang sering kita dengar, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Fadlun di sini maksudnya atau maknanya juga adalah rezeki. Makanya kalau kita keluar dari masjid ada doa, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rezeki karunia-Mu. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana sikap kita dalam mencari rezeki sebetulnya terpampang jelas. Misalnya di surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari dua ayat ini tergambar jelas bagaimana sikap kita seharusnya dalam mencari karunia ilahi. Kalau ada panggilan
untuk mengingat Allah. Dalam hal ini adalah panggilan hari Jumat untuk sholat Jumat. Maka seyogianya kita bersegera, cepat-cepat tinggalkan semua urusan termasuk urusan bisnis kita. Kemudian ayat berikutnya, apabila setelah selesai sholat maka bersegera bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia ilahi. Rupanya sikap kita terbalik. Fenomena ini terbalik. Kalau dipanggil untuk melaksanakan sholat, leha-leha, santai-santai. Padahal seharusnya untuk melaksanakan sholat bersegera. Dan kemudian setelah selesai sholat, bersegera buru-buru bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia ilahi. Nah ini rupanya setelah selesai sholat kita malah leha-leha di masjid. Ada yang tiduran, ada yang istirahat. Padahal dari ayat ini jelas, seharusnya setelah selesai sholat, ayo bersegera, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Maka dalam hal ini, saudara-saudaraku sekalian, barangkali inilah salah satu faktor kenapa banyak penghalang-penghalang rezeki yang ada di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita lihat misalnya di ayat yang lain, ada anjuran untuk kita menyebut nama Allah dengan cara beristighfar. Maka dengan beristighfar ini sebetulnya sedang membuka perisai-perisai atau penghalang-penghalang rezeki yang mungkin ada menghalangi kita. Kita berdoa siang dan malam masih berasa seret atau terasa seret karena mungkin sikap-sikap kita. Maka salah satu caranya adalah di samping sikap tadi, kalau diajak untuk kebaikan, untuk sholat, untuk zikir, bersegera, setelah selesai buru-buru. Di samping itu ada ruhiyahnya yang perlu kita jaga. Tidak lain dan tidak bukan adalah beristighfar. Maka dengan beristighfar kita akan mendapatkan rezeki yang banyak. Misalnya kita lihat di surah Nuh ayat 10 hingga ayat 13. Dalam surah Nuh ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian aku mengatakan, kata Nabi Nuh kepada umatnya, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian maha penerima taubat, maha penerima ampunan. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwal, dan dia akan menganugerahi kalian harta yang banyak. Wa banin, dan anak yang banyak. Wa jannat, dan juga kebun-kebun yang berlimpah. Wa anhara, dan sungai-sungai yang mengalir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka salah satu di antara keutamaan istighfar adalah membuka pintu rezeki, yang rezeki ini dikategorikan dalam ayat ini. Yang pertama adalah berlimpahnya harta. Imdad dalam hal ini artinya adalah melimpah ruah, banyak, melimpah ruah dari sudut manapun. Dan tidak hanya banyak harta, tetapi juga banyak anak. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang, anak itu bisa anak biologis, ada anak non biologis, ada anak kandung, ada anak perusahaan, ada anak buah, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa bisnis kita beranak pinak, bisnis kita terus berkembang, membuka cabang-cabang baru. Dan di samping itu kemudian ayat ini dilanjutkan dengan jannat, yang artinya surga atau artinya kebun-kebun. Yang kalau kita bahasan dalam bahasa bisnis, barangkali ini artinya adalah bisnis yang kita kelola. Kebun itu kan perlu dirawat, perlu kita sirami, perlu kita rawat, sehingga nanti ketika panen-panennya melimpah ruah. Masih ada effortnya. Tetapi kemudian tidak hanya kebun, dalam ayat ini sebutkan juga wa anharo, yaitu sungai-sungai. Sungai-sungai ini sebetulnya kita perlu mengalirkannya saja, berbentuk investasi-investasi.
Makanya kita akan melihat bagaimana orang-orang manusia yang ada di muka bumi ini punya usaha yang banyak. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian banyak sekali. Ada yang keliling menjemput rezekinya. Ada yang duduk saja rezekinya pun datang. Ada, misalnya kita ambil contoh, ada abang bakso. Ada abang bakso yang memang rezekinya dia harus jemput, dia keliling komplek, menyusuri jalanan-jalanan untuk menjemput rezekinya. Tetapi ada juga abang bakso yang dia tidak perlu berkeliling, dia tinggal mangkal saja dan kemudian pembeli yang datang. Maka apapun usahanya, apapun bentuknya, kalau menurut ayat ini yang kita perbanyak adalah istighfar. Karena rupanya banyak hal yang kita lakukan, banyak kesalahan, banyak khilaf, banyak alfa, baik itu kesalahan dalam proses berpikir dan bersikap dalam mencari rezeki, bahkan termasuk kesalahan dalam berbuat dosa. Maka dalam ayat ini, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mudah-mudahan kita semuanya terus berzikir dan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengucurkan rezekinya dari arah manapun yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Barakallahu li walakum bima fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, fa inni usikum nafsi iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihil karim, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa'lamu anna Allaha amara bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihatil muqaddasi bi qudsihi fa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasruddin wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal yahuda wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syatit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba ya jabbar. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin fi kulli makan fi kulli zaman bi rahmatika ya rahman ya rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu